Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab yang akan Abang sampaikan untuk hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita Alkitabnya? Sudah? Sudah dong pastinya. Oke adik-adik, eh, sebelum itu adik-adik sudah siapin belum Alkitabnya? Sudah pada siap belum Alkitabnya adik-adik? Sudah? Sudah belum? Sudah ya pastinya ya. Oke adik-adik, eh, untuk hari ini, untuk minggu ini ayatnya itu nas kita untuk hari ini itu diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Yo dibuka. Markus itu ada di perjanjian baru setelah Matius, Markus. Nah, itu yang kedua adik-adik. Gampang. Jadi perjanjian baru. Abang ulang di Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Oke? Oke. Nah, adik-adik di sini cukup abang aja yang membacakan adik-adik ya. Adik-adik cukup mendengarkannya saja. Oke. Oke. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Judulnya ini adalah Yohanes Pembaptis. Ayat ke-1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ayat kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Yang ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat terakhir, ayat kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah gitu adik-adik. Nah adik-adik di sini ceritanya ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik sebelum itu abang ingin bercerita nih, siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari ayahnya itu bernama Zakaria dan ibunya adalah bernama Elizabeth. Nah, selain itu Yohanes ini adalah saudara sepupu dari Maria. Ayo, siapa sih itu Maria? Adik-adik ada yang tahu nggak sih siapa tuh Maria? Ya, Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik di sini diceritakan bahwa Yohanes ini sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, adik. Sedang mempersiapkan jalan seperti itu. Nah, adik-adik, di sini di ayat keempat tertulis, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan ayat kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, adik-adik, di sini ceritakan bagaimana cara mereka menyambut Tuhan Yesus. Cara mereka menyambutnya adalah mereka pertama mengaku dosanya mereka bertobat, dan mereka dibaptis. Nah, adik-adik, misalnya nih adik-adik pernah berbuat salah kepada papa mama adik-adik gitu, sering melawan misalnya gitu. Adik-adik pasti akan meminta maaf kepada papa mama. Apakah dengan meminta maaf itu papa mama adik-adik akan mengampuni adik-adik? Ya, akan mengampuni adik-adik, tapi dengan syarat, yaitu adik-adik tidak mengulangi kesalahan tersebut, adik-adik tidak mengulangi dosa tersebut, adik-adik gitu ya. Nah, sama seperti sini adik-adik, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan cara yang tadi Bang bilang, bertobat, tapi mereka juga bukan hanya bertobat, mereka juga mengubah hidup mereka menjadi taat akan Tuhan gitu adik-adik. Bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah dengan cara bertobat dan juga berbuat baik. Sama seperti tadi di Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5, di mana mereka ada dua bangsa, yaitu bangsa Yudea dan juga bangsa Yerusalem. Mereka berkumpul di padang gurun, lalu mereka bersama-sama mengaku dosa mereka. Setelah mereka mengaku dosa mereka, lalu mereka bertobat dan juga mereka dibaptis, adik-adik. Nah, itu salah satu cara bertobat, yaitu dengan cara adik-adik mengaku dosa adik-adik gitu ya, dan juga berbuat baik. Nah, banyak sekali contoh-contoh berbuat baik adik-adik. Salah satu contoh yang sering adik-adik temui di rumah adalah dengan cara adik-adik, misalnya papa mama adik-adik nih menyuruh adik-adik mengiyakan. Itu adalah
salah satu contoh kecil yang merupakan contoh dari berbuat baik. Banyak sekali contoh-contoh berbuat baik di luar rumah adik-adik, tapi abang akan memberikan salah satu contohnya aja di dalam rumah adik-adik, yaitu dengan cara adik-adik menuruti papa mama adik-adik gitu ya. Nah, adik-adik, hidup benar di hadapan Tuhan merupakan sikap hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita hidup bersampingan dengan firman Tuhan, adik. Seperti misalnya hidup kita tuh menaati hukum Tuhan. Ada 10 hukum Tuhan, adik. Kita menaati itu, adik-adik. Selain itu, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, maksudnya sini adalah adik-adik mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan dengan cara adik-adik rajin ibadah, gitu. Rajin ibadah sekolah minggu, adik-adik mendengarkan apa perintah Tuhan gitu, adik-adik ya. Nah, lalu ayat selanjutnya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik harus saling mengasihi sesama adik-adik. Seperti adik-adik mengasihi diri adik-adik sendiri gitu. Kan nggak mungkin gitu. Adik-adik suka melukai dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Tapi adik-adik mengasihi diri adik-adik sendiri gitu. Tapi selain mengasihi diri sendiri, adik-adik juga harus saling mengasihi sesama adik-adik, seperti itu ya. Nah, adik-adik, poin terpentingnya adalah di sini, yaitu salah satu cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan yaitu dengan cara mengaku dosa, adik-adik, bertobat dan juga berbuat baik. Seperti itu, adik-adik ya. Oke, jelas ya. Nah, adik-adik, sekarang tuh bulan apa sih gitu? Sekarang tanggal berapa sih? Nah, adik-adik, sekarang tuh tanggal 5 Desember 2021. Desember loh, adik-adik. Berarti 20 hari lagi kita akan mengadakan hari 5 Desember, 20 hari lagi. Berarti 20 tambah 5, yaitu tanggal 25 Desember. Itu adalah hari Natal. Hari Natal itu adalah hari yaitu di mana Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini, adik-adik. Nah, adik-adik, tanggal 11 Desember yaitu hari Sabtu besok, sekolah minggu HKBP Cinere ini akan mengadakan Natal ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, Natalnya itu secara online via YouTube sekolah minggu HKBP Cinere, adik-adik. Oke? Jangan lupa ya, adik-adik ya, ikut ibadah Natalnya, oke? Oh ya, abang jadi lupa nih, tugasnya untuk minggu ini. Nah, tugasnya itu adalah, karena sekarang adalah bulan Desember, nah, identik dengan pohon Natal, adik-adik, identik dengan hiasan-hiasan Natal. Abang pengen lihat nih keseruan adik-adik menghias pohon Natal. Abang juga sudah menghias pohon Natal abang seperti ini ya. Nah, itu adalah pohon Natal abang. Oke? Nah, abang juga ingin melihat keseruan adik-adik di rumah. Bagaimana cara adik menyambut Natal. Dengan cara, misalnya adik-adik boleh nih, papa mama fotoin adik-adik sedang menghias pohon Natal gitu. Atau sedang membuat hiasan Natal gitu. Oke? Itu aja tugasnya. Yaitu adik-adik, abang ingin melihat keseruan adik-adik dalam menyambut Natal. Oke? Oke, adik-adik. Dah, itu aja adik-adik yang akan abang sampaikan untuk minggu ini. Nah, adik-adik, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi, adik-adik ya. Ayo kita berdiri untuk bernyanyi.
Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita bersatu dalam doa yang akan Abang pimpin. Kita berdoa lalu dilanjutkan oleh doa Bapa kami. Adik-adik, kita mengucapkan salam bersama-sama di doa Bapa kami adik-adik ya. Nah sebelum itu Abang undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami semua dapat bangun pagi Tuhan agar untuk mengikuti ibadah online Horong ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir untuk ibadah kali ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi terang bagi kami Tuhan, dan juga menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan kepadamu agar sekiranya virus COVID-19 Tuhan segera menghilang dari dunia ini Tuhan. Agar kami juga dapat berkumpul bersama-sama memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan di dalam gereja HKBP Cinere Tuhan bersama-sama dengan adik-adik kami Tuhan. Dan juga bersama teman-teman dari adik-adik Tuhan. Selain itu Tuhan, adik-adik kami juga ingin bersekolah secara offline Tuhan. Mereka juga ingin bertemu juga dengan teman-teman Tuhan. Tuhan, kami di sini juga berdoa Tuhan agar kiranya Papa Mama dari adik-adik Tuhan dijauhkan dari segala penyakit Tuhan, khususnya juga penyakit virus COVID ya Tuhan. Tuhan berkati juga Papa Mama dari adik Tuhan, berikan juga mereka rezeki yang cukup Tuhan agar dapat mencukupi kebutuhan dari adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga kakak dan abang guru sekolah minggu Tuhan, berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan agar mereka juga dapat selalu memberitakan Injil-Mu kepada adik-adik kami Tuhan. Beri juga adik-adik kami Tuhan, berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, agar adik-adik kami juga dapat bersekolah dan juga mengikuti ibadah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Adik-adik, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Adik-adik menghias pohon Natal atau adik menghias kreasi menyambut Natal adik-adik. Setelah adik-adik mengerjakan tugas adik-adik dapat melanjutkan aktivitas adik-adik seperti biasa, oke? Dan selamat hari Minggu adik-adik ya. Dadah.